direksi BUMN antara profesionalisme dan nasionalisme. Jadi saya buka dengan pengantar bahwa isu terkait dengan apakah WNA boleh menjadi direksi BUMN itu tidak akan pernah lepas dari dua isu ini, yakni isu profesionalisme dan yang kedua adalah isu nasionalisme. Bagi yang setuju mengapa WNA boleh menjadi direksi BUMN, pasti sudut pandangnya adalah sudut pandang profesionalisme. Nah, sudut pandang profesionalisme ini sederhananya adalah tempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, skillnya, pengetahuannya. Nah, sedangkan di sisi yang lain, isu warga negara asing, apakah boleh menjadi direksi BUMN, itu pasti akan dikaitkan dengan isu nasionalisme. Yakni apakah penunjukan direksi asing itu kemudian dipandang sebagai sebuah tindakan yang lebih percaya kepada kemampuan, percaya kepada kompetensi dari orang asing atau warga negara asing dibanding dengan warga negara Indonesia, warga negara warga negara kita sendiri. Ya, isunya akan ada di antara dua isu itu, isu profesionalisme dan isu nasionalisme. Sehingga saya mencoba mengangkat diskusi ini dalam dua perspektif itu. Nah, isu yang terkait dengan warga negara asing boleh pimpin BUMN itu adalah isu yang masih sangat hangat. Ya. Isu ini dilontarkan oleh Presiden Prabowo pada acara Forbes CEO Forum. Kalau di kompas.com dan di media massa mainstream ya, isu terkait Prabowo izinkan warga negara asing pimpin BUMN, tidak harus WNI, itu ada di sekitar tanggal 16, berarti sekitar hari Kamis ya. Dan isu itu terus ada Jumat, Sabtu, Minggu, sampai sekarang tanggal 20 itu kalau kita googling, kita klik WNA pimpin BUMN, isu itu masih sangat menghangat ya, dan terus menjadi berita-berita utama di media massa mainstream, Kompas, Detik ya, kalau di Jawa Timur ada Japos dan seterusnya. Nah, awalnya saya biasanya ketika Presiden Prabowo melontarkan sebuah isu itu kadang-kadang saya nggak langsung menelan mentah-mentah. Karena karakter dari Presiden Prabowo itu agak berbeda dengan misalkan Presiden Jokowi. Presiden Prabowo ini biasanya cenderung spontan ketika menyampaikan idenya atau gagasannya. Jadi ketika saya mendengar sekaligus juga mendengar di konten-konten YouTube, sekaligus saya baca di berita-berita mainstream terkait dengan Prabowo izinkan WNA pimpin BUMN, saya nggak langsung kemudian menyimpulkan bahwa ini benar-benar gagasan orisinil dari Presiden Prabowo yang didasarkan pada kajian yang mendalam. Ya, saya biasanya kemudian menyikapinya dengan berpikir sejenak ya. Jadi rasionalitas saya itu saya biasakan untuk ini muncul karena spontanitas atau ini muncul karena hasil dari kajian think tank-nya Presiden Prabowo. Kalau ini muncul karena spontanitas, saya agak hati-hati ya. Biasanya merespon pertanyaan mungkin wartawan ya. Sebagaimana berkali-kali juga Presiden Prabowo sering menyampaikan satu isu yang kadang-kadang saya menduganya isu itu dimulai dari spontanitas. Misalkan dulu kalau kita masih ingat isu tentang efisiensi. Isu efisiensi itu dikemukakan itu di pertemuan Partai Gerindra misalkan, isu Danantara juga begitu. Ya, itu dilontarkan biasanya di pidato yang berapi-api di sebuah forum, biasanya di forumnya Gerindra. Tetapi isu tentang warga negara asing boleh pimpin BUMN ini memang dilontarkan pada sebuah
acara, dan ini acaranya acara bisnis profesional ya, Forbes CEO Forum. Nah, setelah kemudian saya coba mengkaji berbagai macam narasi yang dibuat oleh media mainstream, itu saya berkesimpulan bahwa bisa jadi ini sebenarnya gagasan yang lama ada di pikirannya Prabowo, tetapi menunggu momentum yang tepat untuk kemudian Prabowo menyampaikannya. Kesimpulan sementara yang saya bisa ambil dari isu ini, sepertinya Prabowo sudah lama ingin mengangkat isu ini karena frustasi terhadap kinerja BUMN secara umum yang kurang begitu bagus. Ya, sehingga kemudian kelanjutan dari munculnya ide Danantara yang sekarang menjadi pengelola seluruh BUMN dilanjutkan dengan kemudian isu warga negara asing boleh pimpin BUMN. Nah, pertanyaan berikutnya begini, kenapa kalau ini sudah jadi pikiran lama dari Prabowo, kemudian Prabowo baru berani mencetuskannya sekarang? Bisa jadi karena nunggu momentum. Karena Prabowo selama ini kan dikesankan orang dengan nasionalisme sangat tinggi sekali. Beliau lahir dari keluarga yang termasuk pendiri Republik ini. Kakeknya ya itu adalah pendiri salah satu bank yang kemudian bertransformasi menjadi bank BUMN besar saat ini. Kemudian ayahnya pernah menjadi Menteri Keuangan di era Orde Lama maupun era Orde Baru. Beliau sendiri masuk di Akademi Militer, berkarir sampai Letnan Jenderal dan seterusnya. Dan selama kampanye beliau menjadi presiden, mulai Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Bu Megawati, kemudian 2014 Capres bersama Tara Jasa, kemudian 2019 Capres bersama Sandiaga Uno. Isu yang selalu dilontarkan adalah isu nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak boleh kalah dengan bangsa asing, selalu itu yang dilontarkan. Tapi ketika beliau menjabat sebagai presiden, beliau dihadapkan pada realitas bahwa BUMN yang sekarang di bawah kendalinya, di bawah kuasanya, ternyata ketika dipegang oleh orang Indonesia sendiri, ya ternyata tidak pernah dikelola secara profesional, tetapi lebih kepada pengelolaan yang menurut saya dalam tanda kutip amburadul. Karena di dalam direksi BUMN dan komisaris BUMN itu ditempatkan orang-orang yang di masa lalu terkoneksi secara politik. Saya pernah nulis di harian Kompas ya terkait dengan koneksi politik yang terjadi di BUMN itu hasil dari balas budi. Ya, balas budi kepada tim sukses yang berhasil kemudian mengantarkan seseorang menjadi presiden, menjadi calon wakil presiden, bahkan berhasil menduduki jabatan di kursi-kursi menteri. Maka ketika seseorang berhasil menjadi tim sukses dan mengantarkan calonnya presiden yang terpilih, ya biasanya kemudian membalas budi baik dari tim suksesnya dengan menempatkan orang-orang yang di masa lalu ikut berkeringat di posisi komisaris, di posisi direksi, dan seterusnya. Dan itu melanggar prinsip profesionalitas. Nah, dengan kemudian mengamati kinerja BUMN yang amburadul, khususnya Garuda yang selama ini jadi sorotan, maka muncul kemudian ide yang sangat fenomenal bagi saya. Karena tidak ada presiden sebelumnya berani mengambil keputusan ini, ya, dengan kemudian mengangkat 2 orang asing menjadi direktur di Garuda. Mungkin background itu yang saya ingin coba memahami, ya, dengan berusaha saya mencari narasi yang berkembang di media mainstream. Tentu yang paling tahu maksud dari ide atau gagasannya Pak Prabowo ini ya tentu Pak Prabowo sendiri. Tetapi paling tidak kita bisa melakukan analisis dari narasi yang ada di media mainstream.
Kemudian saya coba tracking lagi, ternyata regulasinya juga sudah dibuat oleh Prabowo ya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Ya, setelah kemarin dirubah untuk mengakomodasi munculnya Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara, itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 ini kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun perubahan keempat Undang-Undang BUMN ya Nomor 19 tahun 2003. Jadi Undang-Undang BUMN ini cepat sekali dilakukan perubahan ya. Dalam tahun ini 2 tahun dilakukan perubahan hanya untuk mengakomodasi ide-idenya Pak Prabowo ya. Jadi semoga saya berharap ini bukan ide yang cuma spontanitas, tapi sebenarnya sudah merupakan hasil pemikiran yang cukup lama, tetapi baru bisa dieksekusi sekarang karena momentumnya ketemunya sekarang. Kemudian dalam Undang-Undang BUMN yang ini barusan dikeluarkan, syarat kepemimpinan BUMN itu dipisahkan antara BUMN dengan status perseroan dan perum. Ya, perseroan ini kita kenal dengan PT ya. Perum ini perusahaan umum, biasanya kita kenal kalau perusahaan umum itu yang paling terkenal Perum Bulog ya. Kalau PT itu semua BUMN yang go public di Bursa Efek Indonesia itu semuanya PT ya. Ya enggak semuanya go public, ada juga yang enggak go public. Tapi sederhananya kalau PT itu orientasinya murni profit, tapi kalau Perum ya ini perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak ditujukan murni profit, tetapi ditujukan untuk menyediakan ya barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti kalau kita kenal biasanya Perum Bulog yang bertugas menyediakan terutama beras ya, ketersediaan beras sebagai dimakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kembali ke regulasi yang baru ini, kita bisa analisis ya, pada pasal 15A ayat 1 poin A disebutkan bahwa untuk dapat menjadi anggota direksi Persero, berarti bentuknya PT, misalkan PT Garuda Indonesia, harus memenuhi syarat yakni warga negara Indonesia atau WNI. Namun pada ayat 3 ya disebutkan bahwa ya Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) yang merupakan transformasi dari Kementerian BUMN bisa mengubah syarat WNI tersebut. Artinya BUMN, Badan Pengaturan BUMN itu bisa mengubah syarat dari WNI menjadi WNA. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 itu memang dimungkinkan WNA bisa memegang jabatan sebagai direksi BUMN. Kemudian pada pasal 43C ayat 1 poin A disebutkan untuk menjadi direksi BUMN Perum harus memenuhi syarat WNI. Namun pada ayat 3 pasal 43C disebutkan syarat itu bisa diubah oleh BUMN. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dimungkinkan WNA menjadi direksi BUMN, baik direksi BUMN yang bentuknya Persero atau PT, misalkan PT Garuda Indonesia, ya, PT Semen Indonesia, ya, PT Telkom, semua bank ya, PT Bank BRI, PT Bank Mandiri, PT Bank BCN, ya, dan lain sebagainya, itu bisa diduduki oleh warga negara asing, posisi direksi yang ada di perusahaan Persero BUMN tersebut. Apa hanya Persero? Enggak. Ternyata di perusahaan yang Perum, BUMN Perum, juga bisa WNA menduduki jabatan direksi. Nah, mungkin nanti di titik ini saya akan agak berbeda pendapat dengan Pak Presiden Prabowo. Kalau menurut saya Perum ini ya harusnya tidak dipegang oleh warga negara asing. Kalau menurut saya ya, tapi Pak Prabowo berani untuk
kemudian membuka selonggar-longgarnya baik dalam bentuk PT maupun dalam bentuk perum itu dipegang oleh orang asing. Karena perum itu sebenarnya ditujukan bukan untuk profit, tetapi ditujukan untuk menyediakan ya barang dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Ya. Tapi oke lah, ini paling tidak adalah regulasi yang mendasarinya dan yang masih baru. Mungkin kita bisa perdebatkan ya setelah ini. Nah, ini dua, bukan hanya kemudian regulasinya dirubah, tetapi langsung dipraktekkan oleh Presiden Prabowo dengan kemudian memasukkan 2 WNA asing di direksi Garuda ya. Ini tanggal 17 Oktober 2025 itu beritanya sudah mulai muncul ya. Jadi ini berita baru ya, Presiden Prabowo ini begitu merubah peraturan langsung dieksekusi, dan yang menjadi eksperimen pertamanya adalah PT Garuda Indonesia dengan memasukkan 2 warga negara asing di jajaran direksi. Yang pertama adalah Neil Raymond Mills ya, jabatannya di Garuda adalah Direktur Transformasi. Ya, Neil Raymond adalah profesional berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri penerbangan. Dengan lebih dari 15 tahun di posisi eksekutif, karirnya itu melintasi berbagai negara dari Eropa, India, Asia Tenggara hingga Afrika. Ya, kalau kemudian kita coba perhatikan dan amati lebih detail, ya Neil Raymond Mills ini pernah menjabat CEO SpiceJet 2010-2013, Chief Executive Advisor Philippine Airlines, Chief Strategy and Planning Officer Air Berlin, Presiden and COO Green Africa Airways, konsultan penerbangan NM Aviation, ya, kemudian Chief Procurement Officer and Head Transportation di Scandinavian Airlines. Jadi dengan pengalamannya yang sangat luas ini, ya memang diharapkan bisa mempercepat proses perbaikan kinerja Garuda Indonesia. Kemudian profil direksi Garuda yang lain adalah Bala Gopal Kunduvara, Master of Business Administration dari University of California, Los Angeles. Kemudian ya terakhir menjabat di Divisional Vice President Financial Services Singapore Airlines. Jadi karirnya sebagian besar itu diabdikan di Singapore Airlines dan menduduki jabatan sangat senior pada posisi finance ya di Singapore Airlines ya. Jadi 2 orang yang dipilih ya, yakni Neil Raymond Mills ya dan Bala Gopal Kunduvara, ini dua-duanya memang orang yang ekspertisnya ya di masa lalunya, pengalamannya itu terkait dengan pengelolaan industri pesawat terbang. Jadi pada perusahaan yang masuk di dalam industri penerbangan di dunia ya global. Nah, saya coba kemudian men-tracking juga kira-kira alasannya kenapa ya kok menunjuk direksi Garuda, 2 direksi asing. Di rootnya ya Bu. Ahmad, jangan lama-lama sekali nanti yang lain. Oke, baik. Saya akan coba ini persingkat. Jadi gini, Garuda Indonesia itu rugi 2,3 triliun pada semester 1 tahun 2025. Ya, nggak main-main, ruginya 2,3 triliun pada semester 1 tahun 2025. Ya, sementara di tahun sebelumnya, ya di semester 1 tahun sebelumnya rugi 1,6 triliun dan sepanjang sejarahnya Garuda memang rugi terus perusahaannya. Nah, saya menduganya 2 orang asing tadi di direktur transformasi dan di direktur keuangan dan manajemen risiko dipilih oleh orang asing adalah untuk membalikkan kinerja Garuda yang sepanjang sejarahnya ini minus terus menjadi positif. Saya menduganya seperti itu. Dan sekali lagi pada titik ini saya setuju dengan Presiden Prabowo ya, dengan menunjuk 2 direksi asing sebagai
direktur yang memegang posisi keuangan dan juga transformasi. Ya. Nah, ini alasan menunjuk direksi asing di PT Garuda Indonesia. 2 direksi asing di PT Garuda Indonesia memiliki rekam jejak panjang di industri penerbangan internasional. 2 direksi asing di PT Garuda Indonesia diharapkan membawa pengalaman global untuk memperkuat proses transformasi, memperbaiki kinerja PT Garuda Indonesia. Nah, direksi asing di BUMN dalam perspektif profesionalisme, ya, penunjukan 2 direksi asing dalam jajaran direksi BUMN dalam hal ini pada kasus PT Garuda Indonesia tentu didasarkan pada prinsip profesionalisme. Prinsip yang dipegang adalah the right man on the right place. Ya, jadi a management principle about matching an individual skills, abilities, and experience to specific demand of a job or position. Artinya begini, jadi prinsip meritokrasi yang dipegang di dalam manajemen bisnis, tempatkan orang sesuai dengan skills, kemampuan, dan pengalamannya di dalam satu posisi tertentu. Dan 2 orang yang ditempatkan sebagai direksi Garuda, sepanjang yang saya ketahui sesuai dengan analisis yang saya lakukan itu sudah tepat sebenarnya. Terus kemudian direksi asing di BUMN dalam perspektif nasionalisme, tentu di media mainstream isu nasionalisme juga dimunculkan. Ya, dalam perspektif nasionalisme secara sempit, penunjukan direksi asing di BUMN dapat diartikan lebih percaya kepada kemampuan BNA dibanding BNI dalam mengelola BUMN. Tetapi harus hati-hati di dalam menerapkan prinsip nasionalisme secara sempit ini. Kita tidak bisa kemudian di era sekarang yang sudah terkoneksi antar negara secara tanpa batas, kemudian memegang prinsip nasionalisme yang sempit. Ya, dengan semuanya harus orang Indonesia. Ya, kita tidak bisa lagi pegang prinsip itu di dunia yang sudah mengglobal saat ini. Maka yang paling tepat adalah kita menggunakan perspektif nasionalisme secara luas. Penunjukan direksi asing di BUMN dapat dibenarkan selama penunjukan direksi asing didasarkan prinsip profesionalisme, bukan didasarkan pada alasan politik. Dengan kemudian mendasarkan penunjukan direksi asing di BUMN dengan menerapkan prinsip profesionalisme, the right man on the right place, maka yang muncul itu adalah orang yang tepat mengisi posisi direksi BUMN, ya, dan diharapkan dengan penunjukan orang yang tepat, meskipun dia berwarga negara asing, untuk menduduki posisi direksi BUMN, diharapkan BUMN dapat berkinerja baik, menghasilkan laba yang tinggi. Kalau laba BUMN tinggi, bisa menghasilkan dividen yang banyak. Kalau dividen yang banyak bisa dipakai kemudian untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, yang dampak akhirnya adalah bisa meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan prinsip penunjukan direksi asing di BUMN tetap harus berdasarkan prinsip profesionalisme. Demikian paparan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi